Iman yang teguh seringkali dibangun saat ujian yang besar datang. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Sabda Bina Diri ke-759, Sabtu 8 Agustus 2020. Bacaan kita hanya satu ayat, yaitu Filipi 4 ayat 1. Dan saya memberi judul renungan ini, berdirilah teguh, raih kemenangan. Saudara, karena cuma satu, saya bacakan saja ayatnya. Filipi 4 ayat 1. Filipi 4 ayat 1 mengatakan, karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, saudara-saudaraku yang kekasih. Pada bacaan kita ini, satu ayat, Filipi 4 ayat 1, dengan tegas Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi untuk berdirilah teguh. Maksudnya adalah supaya kita berdiri teguh dalam iman Kristen yang kita akui, mengingat kewargaan kita adalah di dalam sorga dan kita menantikan juru selamat yang akan datang dari sana dan membawa kita ke sana. Maka berdirilah dengan teguh. Itu maksudnya. Hiduplah sebagai warga negara sorga, bukan dunia ini. Hiduplah dalam perspektif mengharapkan kemuliaan tubuh sorgawi kita kelak. Pancarkan itu lewat tubuh jasmani kita kini. Sementara ada kata mahkota di ayat 1 tadi. Pada bacaan kita itu merupakan sebuah rangkaian daun berbentuk bulat yang dibuat khusus untuk atlet yang memenangkan perlombaan. Kata ini juga dipakai untuk karangan bunga yang dikalungkan pada tamu di dalam sebuah perjamuan. Jadi, mahkota merupakan tanda kemenangan dan perayaan. Saudara-saudara terkasih, Alkisah penulis Skotlandia Sir Walter Scott mengalami masalah keuangan. Pada tahun 1826 usaha penerbitannya menjelang bangkrut. Scott telah memenangkan modal yang sangat besar di perusahaan itu. Sepertinya ia akan kehilangan semuanya. Abbotsford, rumahnya namanya Abbotsford, rumahnya yang mirip sebuah puri, termasuk yang akan lenyap. Sebagai seorang Kristen yang beriman teguh, ia menulis di buku hariannya, keadaan penerbitanku jauh lebih buruk dari yang kukira. Aku tak dapat menyelamatkan perusahaan dan puriku. Dengan telanjang aku masuk ke dalam dunia, dan dengan telanjang pula aku meninggalkannya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan. Itu tulisan Scott di buku hariannya. Jarang sekali kita menjumpai hidup kekristenan yang tanpa ujian. Menanggapi hal yang umum kita alami itu, sepertinya Rasul Paulus tidak berkelebihan ketika menasihati jemaat Filipi agar berdiri teguh dalam iman percayanya. Banyak dari kita sering berbicara tentang kesulitan hidup, bahkan memperdebatkan mengapa hal yang buruk menimpa orang yang baik. Namun alangkah baiknya bila kita membicarakan bagaimana kita dapat menghadapi setiap pengalaman yang menyakitkan yang menimpa kita secara pribadi dengan penuh kemenangan. Berdoalah memohon iman yang teguh, yang akan tetap membawa kita berdiri teguh walau di bawah tekanan hidup yang terhebat sekalipun. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan hari ini. Setiap ujian datang, setiap itu pula kita tetap teguh berdiri. Yakinlah kita akan memenangkannya. Amin. Saudara, saya telah membawakan renungan ini, menulis renungan ini sebanyak 759. Sampai besok sudah saya tulis 760 tulisan saya. 515 diantaranya telah saya bukukan di sini. Milikilah buku kumpulan renungan saya yang saya beri judul Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Shalom, salam sehat, sampai jumpa di episode berikut.